Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita awali pertemuan kita ini dengan sama-sama memanjatkan puji dan syukur atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua, terutama nikmat terbaiknya yaitu nikmat iman Islam, nikmat taufik hidayah, serta nikmat sehat walafiat, yang mana di Ramadan hari ke-16 ini Allah masih memudahkan kita untuk bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan dari tiap ibadah-ibadah yang kita jalankan dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada panutan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan perjuangan dan kesabaran beliau dalam menyebarkan ajaran tauhid hingga membawa kita semua ke dalam dinul Islam. Dengan ajaran Islam yang telah beliau sampaikan kepada kita hingga kita memiliki pegangan iman dan takwa untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Baiklah, alhamdulillah Ustadz Haitami telah ada di tengah-tengah kita. Insya Allah yang pagi ini akan kembali melanjutkan materi kajian hadis Riyadhus Shalihin. Jazakallah khair Ustadz. Semoga Ustadz juga dalam keadaan sehat walafiat. Saya juga menghaturkan jazakumullah khair kepada ibu-ibu Majelis Taklim Khairun Nisa yang telah meluangkan waktunya untuk bisa bergabung dalam majelis ilmu kita ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan untuk menerima ilmu yang akan disampaikan. Baiklah ibu-ibu yang dimuliakan, untuk lebih berkahnya pertemuan kita ini, majelis ilmu kita ini, marilah bersama-sama kita mendengarkan tilawah Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Nofri di Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 sampai dengan 186. Kepada Ibu Nofri, waktu kami persilahkan. Syukran Bu Lulu. Wan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i idza da'ani falyastajibu
وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, jazakillah khairan Bu Nofri. Mudah-mudahan dari tiap-tiap huruf yang kita telah simak, bagi yang membaca maupun kita yang mendengarkannya, Allah catatkan menjadi bagian dari amal soleh kita. Mari Mbak dijemur itu, Mbak. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita beranjak kepada agenda inti kita, yaitu penyampaian materi di hadis Riyadhus Shalihin. Insya Allah yang materinya sudah saya share barusan ya ibu-ibu ya di grup Majelis Taklim Khairun Nisa. Silakan ibu-ibu untuk membuka update di grup. Baiklah, untuk Ustadz Haitami, waktu kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyam fi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yutil rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Usikum nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sekalipun berpuasa ya, dan juga mungkin ada yang hari ini masih sibuk urusan anak yang belum selesai ya, belum libur sekolahnya, harus ngantar dulu di pagi hari. Tapi alhamdulillah sekalipun sibuk masih menyempatkan untuk hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa orang yang sengaja keluar dari rumahnya, kalau sekarang nggak keluar, dalam rangka mencari ilmu, dalam rangka memahami agama, kata Rasulullah, maka Allah mudahkan baginya jalan untuk sampai ke surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang berbahagia, iya, jadi kajian kita pada pagi hari ini
itu masih tema al-amanah, tapi kita tidak ngambil dari kitab Riyadhus Shalihin, ya. Itu di hadis yang terakhir di Riyadhus Shalihin, bab al-amanah itu hadis 202. Tapi saya mandang hadis itu terlalu panjang dan juga tidak terlalu efektif untuk disampaikan, ya kecuali mungkin buat santri ya, yang memang mereka sehari-harinya bergelut dengan ilmu ya. Tapi buat ibu-ibu yang ya katakanlah sibuk tadi yang saya sampaikan, ya saya kasih yang agak praktis-praktis lah gitu, yang jauh lebih mudah diaplikasikan dan dipahami. Mohon maaf, ibu-ibu yang berbahagia, kita lanjutkan. Masuknya hadis yang kedua, Bu. Jadi yang pertama saya belum sempat selidiki hadisnya itu, ya. Jadi dari An Sa'id bin Musayyab itu nomor 1 itu, yang awalu ma yurfa minan nasi al-amanah wa akhiru ma yabqa min dini as-shalah. Itu kita lewatkan saja. Hadis yang kedua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah ketemu? Sudah, Ustaz. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam titik 2. Addal amanata ila man i'tamanaka. Addal amanata, tunaikan amanah. Jadi kata Rasulullah, tunaikan amanah ila man i'tamanaka, kepada orang yang memberikan kepercayaan kepadamu. Jadi kata Nabi, tunaikan amanah kepada orang yang memberikan kepercayaan kepadamu. Nah ini dalam sehari-hari kita mungkin dapatkan ini. Ya bisa amanah dalam bentuk materi, bisa amanah dalam bentuk ucapan, tutur kata, perkataan, begitu. Ya, atau yang lain. Itu dalam sehari-hari kita dapatkan itu. Jadi amanah itu artinya dia dalam bentuk materi, bisa juga dalam bentuk ucapan, perkataan. Jadi kalau memang disampaikan bahwa ini adalah merupakan amanah, ya yang harus disampaikan. Atau sebaliknya justru ini merupakan amanah yang tidak boleh disampaikan. Nah ini kita harus betul-betul pegang. Ya. Jadi kata Nabi, addal amanata ilaman i'tamanaka. Tunaikanlah, sempurnakanlah amanah, tunaikanlah amanah itu kepada orang yang memberikan kepercayaan kepadamu. Itu kira-kira hadisnya sangat pendek. Ya pesannya begitu. Baik, yang berikutnya nomor 3. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. An Abi Hurairah radhiyallahu an, maaf. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addal amanata. Dalnya itu bertasyid. Addal amanata ila man i'tamanaka wala tahin man khanaka, wala tahin man khanaka. Addal amanata, kata Rasulullah, tunaikanlah amanah kepada orang yang memberikan kepercayaan kepadamu. Wala tahin man khanaka, dan jangan kau khianati sekalipun kepada orang yang mengkhianati kamu. Addal amanata ila man i'tamanaka wala tahin man khanaka. Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberikan kepercayaan kepadamu dan jangan kau khianati. Sekalipun kepada orang yang mengkhianati kamu. Jadi luar biasa perintah Rasulullah kepada kita, ya kepada umat ini, agar mereka baik ya dalam hidup, baik untuk urusan dunia maupun urusan agama mereka. Itu sampai Rasulullah begitu wajibnya untuk menunaikan amanah, sampai kata Rasul, sekalipun kepada orang yang mengkhianati kamu, kamu tidak boleh membalas untuk mengkhianati dia. Ya, jadi begitu pesan Rasulullah SAW kepada umat ini. Ya. Ya, kita lanjutkan hadis yang keempat.
An Abi Umar, an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Pertama adalah sidqul hadis, wa hifzul amanah, wa husnul khuluq, wa iffatul mat'am. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, titik 2. Arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Ada 4 hal. Arba'un, ada 4 hal yang apabila ada pada diri kamu, kata Nabi, ada 4 hal yang apabila ada pada dirimu, ada 4 hal yang apabila ada pada dirimu, maka kamu tidak akan kehilangan dunia. Ada 4 hal yang ada apabila ada pada dirimu, ada 4 hal yang apabila ada pada dirimu, maka kamu tidak akan kehilangan dunia. Ada 4 hal yang apabila ada pada dirimu, maka kamu tidak akan kehilangan dunia. Yang pertama adalah sidqul hadis, tutur kata yang jujur. Pertama adalah sidqul hadis, tutur kata yang jujur. Yang kedua, hifzul amanah, itu menjaga amanah. Menjaga amanah. Yang ketiga, wa husnul khuluq, yaitu akhlak mulia, akhlak terpuji. Akhlak terpuji. Yang keempat, wa iffatul mat'am. Wa iffatul mat'am. Dan jadi kalau bahasa kitanya, iffah itu artinya terhormat, mat'am itu makanan. Makanan terhormat maksudnya makanan yang halal, begitu deh bahasa kitanya. Makanan yang halal. Jadi ulangi lagi. Jadi kata Nabi, ada 4 hal yang apabila 4 hal ini ada pada diri kamu, wahai saudara-saudara, wahai kaum muslimin, wahai kaum mukminat. Jadi ada 4 hal yang apabila 4-nya ini ada pada diri kamu, maka kamu tidak akan kehilangan dunia. Artinya tidak kehilangan dunia itu artinya tidak merugi hidup kamu. Ya, hidup kita ini tidak merugi. Walaupun yang lain mungkin kita bisa hilang. Tapi kalau 4 hal ini ada pada diri kita, insya Allah, ya kita ini disebut sebagai orang-orang yang beruntung. Ya, tidak merugi. Sekalipun mungkin secara materi dia tidak banyak. Apa di antara 4 hal itu? Pertama adalah sidqul hadis. Jadi tutur kata yang jujur. Jadi bicaranya selalu benar. Ya, bicaranya sesuai dengan fakta. Jadi tidak ngarang-ngarang, tidak dusta, tidak munafik. Yang kedua adalah wa hifzul amanah. Nah, ini sesuai dengan tema yang sedang kita bahas, yaitu memelihara atau menjaga amanah. Ya, amanah. Baik amanah Allah, amanah Rasul, amanah agama, amanah sesama, atau amanah keluarga. Ya, jadi menjaga, memelihara amanah. Yang ketiga adalah wa husnul khuluq. Itu berakhlak mulia. Ya, berakhlak mulia. Yang keempat adalah wa'ifatul mat'am, ya, yaitu memakan makanan yang halal. Artinya menjaga perut dari mengkonsumsi sesuatu yang haram. Jadi dia menjaga makanan-makanan yang terhormat. Maksudnya makanan-makanan yang halal saja, ya, yang ia konsumsi. Nah, ini apabila
keempat ini ada pada diri seseorang, maka sesungguhnya orang itu beruntung. Orang yang tidak merugi walaupun secara materi mungkin dia tidak banyak ya ia miliki. Jadi, walaupun tidak banyak ia miliki dunianya, tapi insya Allah dengan ya ada pada dirinya empat hal itu, dari mulai tutur kata yang jujur, tutur kata benar, ya kemudian menjaga amanah, kemudian memiliki akhlak mulia, dan hanyalah mengkonsumsi hal-hal yang halal saja. Ya, baik barang itu memang barang yang halal maupun memang memperolehnya, mendapatkannya memang dengan cara-cara yang memang halal. Ya. Nah itu ada penjelasan Bu. Wa'ifatul mat'am, ya, itu adalah iltizamul halal fil ma'kal wal mashrab. Ya komitmen, ya komitmen untuk makan yang halal dan minum yang halal saja. Ya komitmen untuk memakan dan meminum yang halal-halal saja. Ya, gitu. Kira-kira pesan dari hadis tadi yang keempat itu adalah apabila ada keempat hal itu pada diri seseorang, maka orang itu sesungguhnya dia tidak merugi. Ya, dia orang yang beruntung. Ya. Baik. Yang kelima, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, bainama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhditsu idza jaa Arabi. Bainama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhditsu idza jaa Arabi. Faqala mata as-sa'atu? Qala idza duyyi'atil amanatu fantaziris sa'ata. Qala kaifa idha'atuha? Qala idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ata. Wahul Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata. Ulangi lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata. Jadi yang bernarasi Abu Hurairah, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata. Bainama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhditsu idza jaa Arabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan seorang Arab. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan seorang Arab. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan seorang Arab. Faqala, ketika ditanya, titik 2, mata sa'ah, kapan terjadi kiamat? Mata sa'ah, kapan terjadi kiamat? Qala, jawab Nabi, titik 2, idza duyyi'atil amanah fantaziri sa'ah. Apabila amanah diterbengkalaikan, apabila amanah telah disia-siakan, apabila amanah telah diterbengkalaikan, fantaziri sa'ah, tunggulah datangnya kiamat. Apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah datangnya kiamat. Qala, ada yang bertanya. Titik 2. Qala, ada yang bertanya. Kaifa idha'atuha? Bagaimana menyia-nyiakan amanah itu? Atau apa yang dimaksud dengan menyia-nyiakan amanah itu? Atau bagaimana amanah itu disia-siakan? Ya boleh saja, terjemahnya begitu. Bagaimana amanah itu disia-siakan? Atau apa yang dimaksud dengan amanah itu disia-siakan? Qala, jawab Nabi, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi. Apabila idza wusidal amru ila ghairi ahlihi.
apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya. Apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya. Fantaziri sa'ah, maka tunggulah datangnya kiamat. Maka tunggulah datangnya kiamat. Maka tunggulah datangnya kiamat. Maka tunggulah datangnya kiamat. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Jadi rupanya Rasulullah SAW saat itu ditanya oleh seorang Arab. Mohon maaf Bu, ya, saya ulangi lagi pemahaman istilah orang Arab. Lah kan Nabi orang Arab, kok ada istilah orang Arab gitu? Saya sering juga saya jelaskan, mungkin takut lupa ya, khawatir lupa. Jadi yang dimaksud dengan Arab di sini artinya bukan orang kota gitu isanya Bu. Makanya suka diterjemahkan orang Arab gunung, bukan berarti orang gunung ketinggalan. Artinya orang yang kurang bersosialisasi gitu. Jadi orang dari pedalaman, begitulah kira-kira. Jadi orang Arab dari pedalaman. Jadi bukan orang Arab yang biasa bersosialisasi di kota. Sehingga orang kota enggak disebut dengan orang Arab. Jadi istilah orang Arab itu orang yang kira-kira orang pedalaman lah begitu. Jadi Nabi SAW ketika datang seorang Arab itu bertanya, ya pertanyaannya adalah mata sa'ah, kapan terjadinya kiamat? Maka Nabi SAW menjelaskan, ya menjawab pertanyaan terjadinya kiamat itu, katanya Nabi apabila amanah itu sudah tidak dipegang. Ketika amanah itu sudah tidak lagi dipelihara, tapi justru amanah itu diterbengkalaikan, justru amanah itu disia-siakan. Ya, dia tidak merasakan bahwa amanah itu adalah merupakan mas'uliyah, merupakan tanggung jawab. Tapi dia amanah itu ya dia diterbengkalaikan, tidak diperhatikan, tidak dijaga, tidak dipelihara. Nah, akhirnya ditanya Rasulullah, apa yang dimaksud atau bagaimana amanah itu disia-siakan? Maka Nabi menjawab, apabila amanah itu dipegang oleh bukan ahlinya, ya, ngelola negara tapi bukan dipegang oleh ahlinya, ya. Kadangkala ngelola negara disamakan dengan ngelola rumah tangga, ya, tidak dipikirkan, ya, tidak dimusyawarahkan secara matang, ya, dia itu memberikan solusi yang tidak permanen, ya, dan lain sebagainya. Ini kata Rasulullah, yang dimaksud dengan amanah itu disia-siakan adalah apabila urusan itu bukan diserahkan kepada si ahlinya, ya. Dia orang yang tidak capable, dia sesungguhnya orang yang tidak punya keahlian di bidang itu, ya, tapi karena media, karena pencitraan, ya, karena didukung oleh pendanaan yang besar, ya, sementara masyarakatnya mungkin kurang paham, ya, maka akhirnya jatuhlah pilihan terhadap dirinya, ya, untuk menjadi pemimpin, menjadi orang besar di satu negara, satu wilayah, ya, satu kepemimpinan, ya. Maka inilah kata Rasulullah, apabila urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka kata Rasulullah, tunggulah, ya, datangnya kiamat, ya, tunggulah datangnya kiamat. Nah, kiamat di sini bisa maksudnya kiamat besar, bisa juga maksudnya adalah kerusakan-kerusakan, ya. Jadi bisa maksudnya adalah kiamat dalam artian hakikat benar kiamat terjadi, atau bisa jadi maksudnya adalah malapetaka, ya, kerusakan menjadi merajalela dan lain sebagainya. Itu maknanya bisa banyak, ya. Begitu kira-kira, ya, betapa penting, betapa urgentnya, yaitu menunaikan amanah, ya, melaksanakan amanah. Baik ibu-ibu yang berbahagia, kita lanjutkan hadis yang ke-6, yaitu An Abi Darda. An Abi Darda radhiyallahu anhu qol, An Abi Darda radhiyallahu anhu qol, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun man jaa bihinna ma imanin dakhalal jannata. Khamsun,
man ja'a bihinna ma'a imanin dakhalal jannata. 1. Man hafadha 'ala shalawatil khamsi. Man hafadha 'ala shalawatil khamsi ala wudu'ihinna. Ala wudu'ihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna wa mawaqitihinna. Wa mawaqitihinna. Berikutnya adalah wasoma Ramadana. Wasoma Ramadana. Yang ketiga adalah wahajjal baita ini istata'a ilaihi sabila. Yang ketiga wahajjal baita ini istata'a ilaihi sabila. Wa ataz zakata. Wa ataz zakata. Tayyibatan biha nafsuhu. Tayyibatan biha nafsuhu. Biridon wa tayyibu nafsin. Biridon wa tayyibu nafsin. Wa addal amanata. Wa addal amanata. Wa addal amanata. Qila ya Rasulullah. Qila ya Rasulullah. Wa ma addal amanata. Wa ma ada al amanata. Wa ma ada al amanata. Qala al-ghuslu minal janabati. Qala al-ghuslu minal janabati. Innallaha lam ya'man. Innallaha lam ya'man ibna Adam. Innallaha lam ya'man ibna Adam ala syai'in min dinihi ghairiha. Innallaha lam ya'man ibna Adam ala syai'in min dinihi ghairiha. Ya. Dari Abu Darda, an Abi Darda radhiyallahu anhu qol, dari Abu Darda radhiyallahu an ia berkata. Dari Abu Darda radhiyallahu an ia berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khamsun man jaa bihinna ma imanin dakhalal jannah. Ada 5 hal. Ada 5 hal yang apabila seseorang membawanya, ada 5 hal yang apabila seseorang membawanya, ada 5 hal yang apabila seseorang membawanya beserta iman, dakhalal jannah, dipastikan ia masuk ke dalam surga. Ada 5 hal yang apabila seseorang membawanya bersama iman, dipastikan ia masuk ke dalam surga. Yang pertama, man hafadha 'ala shalawatil khams. Seseorang yang memelihara sholat 5 waktunya. Seseorang yang memelihara atau menjaga sholat 5 waktunya. Seseorang yang menjaga sholat 5 waktunya. Disertai wudu, ruku, sujud dan waktu-waktunya. Sujud dan waktu-waktunya. Ulangi lagi. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 5 hal yang apabila seseorang membawanya disertai iman, maka dipastikan ia masuk ke dalam surga. Yang pertama, seseorang yang menjaga atau memelihara sholat 5 waktunya, disertai dengan wudu, ruku, sujud dan waktu-waktunya. Yang kedua, wasoma Ramadana, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Wasoma Ramadana, berpuasa di bulan Ramadan. Wahajjal baita ini istata'a ilaihi sabila. Yang ketiga adalah berhaji ke Baitullah. Berhaji ke Baitullah jika ia mampu menempuh perjalanannya.
Yang ketiga, berhaji ke Baitullah jika mampu menempuh perjalanannya. Yang keempat, wa ataz zakah thayyibatan biha nafsuhu, yaitu menunaikan zakat. Menunaikan zakat. Dengan jiwa yang senang, ya. Menunaikan zakat dengan jiwa yang senang. Menunaikan zakat dengan jiwa yang senang, happy. Itu kurung buka, yaitu dengan ridho, ya, dengan ridho dan rela, ya, dengan ridho dan rela, dengan ridho dan rela. Wa addal amanata, dan yang kelima adalah menunaikan amanah, menunaikan amanah. Qila ya Rasulullah. Lalu Rasulullah ditanya. Wa ma addal amanah? Apa yang dimaksud dengan menunaikan amanah? Apa yang dimaksud dengan menunaikan amanah? Rasulullah ditanya. Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan menunaikan amanah? Qala, jawab Nabi, al-ghuslu minal janabati, yaitu mandi junub. Nabi menjawab, al-ghuslu minal janabati, mandi junub. Innallaha lam ya'man ibna Adam ala syai'in min dinihi ghairiha. Sesungguhnya Allah tidak trust. Sesungguhnya Allah nggak percaya kepada seseorang. Sesungguhnya Allah tidak trust kepada seseorang dalam hal agama. Sesungguhnya Allah tidak trust, ya, tidak percaya kepada seseorang dalam hal agama, ghairiha, tanpa itu. Ulangi lagi. Jadi Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan menunaikan amanah? Qala, jawab Nabi, al-ghuslu minal janabah, yaitu mandi junub. Innallaha lam ya'man ibna Adam ala syai'in min dinihi ghairiha. Sesungguhnya Allah tidak trust, tidak percaya kepada manusia atau kepada seseorang dalam hal agama tanpa itu. Rawahut Tabrani, hadis riwayat Tabrani. Nah, ini lagi-lagi amanah disebut di situ, ya. Baik, Ibu sekalian, sedikit kita komentari. Jadi Rasulullah menyebutkan ada 5 hal, 5 kebaikan, ya. Apabila ada pada diri seseorang, kata Rasulullah, maka orang itu dipastikan untuk masuk ke dalam surga. Jadi 5 hal, kata Rasulullah, dipastikan apabila ada pada diri seseorang, ya, maka orang itu dipastikan untuk masuk ke dalam surga. Apa di antara 5 hal itu? Pertama, orang yang menjaga sholat-sholatnya. Apa yang dimaksud dengan menjaga sholat? Pertama, wudunya, dia berwudu dengan benar, dia wudu dengan sempurna, ya, jadi tidak asal-asalan. Kemudian ruku. Apa yang dimaksud dengan ruku sempurna? Bu, saya lagi-lagi ingin jelaskan, mohon maaf, saya kalau ibu-ibu kan nggak pernah lihat sholatnya, seperti apa sholatnya, apalagi ibu-ibu pakai mukena, ya. Ya memang kalau ibu sholatnya juga di rumah, artinya jarang di masjid, ya. Karena memang buat ibu-ibu ya memang sholatnya nggak seperti laki-laki. Kalau laki-laki utamanya di musola berjamaah, tapi kalau ibu kan di rumah. Nah, ini bapak-bapak masih juga saya lihat, ibu, ini rukunya masih salah, ya. Aduh, saya nggak bisa begini. Rukunya itu tangannya megangnya bukannya di lututnya, di lutut. Jadi kadang-kala justru di bawah lutut. Saya juga tidak paham itu ilmu dari mana itu, ya. Jadi sehingga bungkuknya sampai begitu,
Ibu, bapak-bapak tuh sampai ada banyak saya dapatkan di masjid-masjid ada saja yang masih begitu. Ya, wallahu alam. Jadi ini hati-hati karena ruku yang benar itu sebagaimana kata Imam Ali, kalaulah diletakkan gelas di atas itu kira-kira nggak jatuh. Jadi antara apa ini kaki terus mohon maaf sampai ke pantatnya, terus di sini melengkung. Nah ini sampai membentuk kira-kira sudut 90 derajat begitu. Jadi bukan semakin begitu. Nah ini bapak-bapak suka saya dapatkan ya di tempat-tempat sholat itu masih rukunya itu yang salah. Ini hati-hati. Ya, begitu ibu sekalian, saya ingin tidak bosan-bosan saya ingatkan ya. Jadi bagaimana sholat yang benar. Nah ini kata Rasulullah, apabila ada 5 hal pada diri seseorang, maka dipastikan ia masuk dalam. Oh mohon maaf, tadi menyebut iman, beserta iman. Artinya dia melakukan ini adalah karena motivasi iman, Bu ya. Karena motivasi iman. Ini tidak lupa iman ya. Apa diantaranya orang yang menjaga, memelihara sholat 5 waktunya. Yang pertama yang ia pelihara, ia jaga wudunya. Kemudian rukunya, kemudian sujudnya. Nah itu begitu pula sujud Bu. Jadi sujud ini harus 7 anggota sujudnya harus kena. Bu ya, 7 anggota sujudnya harus kena. Yang pertama jidat. Jidat itu meliputi hidung Ibu ya. Jidat itu meliputi hidung. Kemudian 2 tapak tangannya. Jadi sudah 3. Kemudian 2 lututnya. Nah ini yang banyak salah. Yaitu ujung jari jemarinya. Jadi di apa namanya itu ditekuk begitu. Bukan digantung gini, bukan. Ada yang begini digantung. Belum sempurna, kadang-kala dia sudah duduk di antara 2 sujud. Nah, ini yang saya bilang, jadi sholatnya rusak. Ya, sholatnya rusak. Saya ingatkan kembali, padahal kata Nabi ada seorang laki-laki yang sholat selama 60 tahun tapi sholatnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena rukunya tidak sempurna atau kadangkala dia sujudnya tidak sempurna. Ini kita hati-hati, jadi sholat ini harus benar. Ya, sholat ini harus benar. Bukan hanya bacaannya, bukan hanya niatan, tapi gerak-gerik sholat itu harus benar. Nah ini saya tidak bosan terus mengingatkan kepada ibu-ibu, ya, yaitu tentang melaksanakan menunaikan sholat. Itu dengan. Kemudian wa mawaqitihinna. Dan juga waktu-waktunya. Jadi tolong diperhatikan waktu-waktu sholatnya. Jadi jangan sampai sholat subuhnya matahari sudah terbit, ya. Sebaliknya sholat asar justru matahari sudah terbenam. Ini hati-hati, ya. Tanpa uzur, ya, dia sholat hendaklah pada waktunya. Lebih bagus lagi, lebih utama lagi di awal waktu. Ya. Baik. Yang kedua adalah yaitu wasqoma Ramadan. Ini yang hari ini alhamdulillah kita sedang laksanakan, ya, wasqoma Ramadan. Ya, saum di bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Wa hajjal baita ini istata'a ilaihi sabila, dan melaksanakan haji, berangkat haji ya ke Baitullah ya apabila mampu dalam perjalanan. Jadi tetap berhaji itu apabila mampu Bu menempuh perjalanan, baik ongkos ya perbekalan maupun perjalanannya aman, tidak terjadi peperangan yang memang memungkinkan kita untuk sampai ke Baitullah, maka semacam itu ya. Dan bagi orang yang punya kemampuan wajib tentunya. Kemudian wa'ataz zakah, yaitu menunaikan zakat. Catatan di sini thayyibatan biha nafsu, ya, yaitu jiwanya senang. Jadi mengeluarkan zakat bukan gerutu, sambil gerutu atau merasakan beban. Oh, kok harta jadi berkurang begitu. Jadi tidak demikian. Jadi biridon, ya, biridon wa thayyibi nafsin, yaitu dengan ridho, ya, dengan legowo, dengan ikhlas, dengan merasa justru senang ya mengeluarkan zakat itu begitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah wa'addal amanah, ya. Wa'addal amanah yaitu menunaikan amanah. Lalu ada yang bertanya pada Rasul, apa yang dimaksud dengan menunaikan amanah wahai Rasul? Rasul mengatakan, nah ini perhatikan Bu. Menunaikan amanah maksud Rasul adalah di sini yaitu mandi janabat, ya, mandi junub. Ya, mandi junub. Ibu-ibu atau bapak-bapak ya atau pemuda yang mungkin mimpi, ya maka dia mandi junub. Nah, mandi junub ini merupakan penunaian amanah. Kenapa alasannya? Allah Subhanahu wa taala tidak trust, Allah Subhanahu wa taala tidak percaya kepada seseorang yang dalam hal beragama tanpa itu.
Jadi tanpa dia mandi junub, ketika dia memang harus mandi junub, tidak melaksanakannya, itu dikatakan orang yang Allah tidak trust kepada orang itu dalam hal beragama. Ya Allah nggak percaya kepada orang itu bahwa dia adalah sebagai orang yang beragama atau orang yang taat dalam hal beragama ketika ia tidak mau mandi junub. Jadi mandi junub itu adalah merupakan adal amanah, ya, yaitu menunaikan amanah. Ya. Dan kita dalam kondisi puasa, boleh ibu mandi junubnya dikebelakangkan, apa namanya? Artinya tidak segera. Boleh ibu mandi junub menjelang sholat subuh. Katakanlah setelah selesai sahur, ibu boleh mandi junubnya menjelang sholat subuh. Itu boleh. Jadi tidak harus di malam hari, ibu, ya. Begitu. Baik, ibu sekalian, kita lanjutkan. Paling tidak satu lagi, ya. Satu lagi paling tidak. Yaitu nomor 7. An Ubadah bin Somit. An Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Idmanu li sittan min anfusikum. Admanu lakum al-jannata. Isdaku idza hadistum. Isdaku idza hadistum. Wa aufu idza wa'adtum. Wahfadhu wa aufu idza wa'idtum. Wa addul amanata idza tumintum. Wahfadhu furujakum. Wa goddu absarakum. Wa kuffu aydiyakum. Ulangi lagi. An Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu. Dari Ubadah bin As-Somit. Radhiyallahu an. Dari Ubadah bin As-Somit radhiyallahu an. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dari Ubadah bin Somit bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, titik 2. Idmanu li sittan min anfusikum. Jaminlah 6 hal pada dirimu. Jaminlah 6 hal pada dirimu. Jaminlah 6 hal pada dirimu. Admanu lakum al-jannata. Aku akan menjamin bagimu surga. Jaminlah 6 hal pada dirimu. Aku akan menjamin untukmu surga. Pertama, isdaku idza hadistum. Jujurlah ketika bertutur kata. Yang satu, jujurlah ketika bertutur kata. Yang kedua, wa aufu idza wa'idtum. Sempurnakanlah apabila kamu berjanji. Sempurnakanlah atau tunaikanlah apabila kamu berjanji. Wa adul amanata idza tumintum. Dan tunaikanlah amanah apabila dipercayakan. Tunaikanlah amanah apabila dipercayakan. Berikutnya, yang keempat ya. Wahfazu furujakum. Peliharalah farji kamu. Peliharalah farji kamu. Wagoddu absarakum. Yang kelima, yaitu tundukkanlah pandanganmu. Wagoddu absarakum. Tundukkanlah pandanganmu. Tundukkanlah pandanganmu.
tundukkanlah pandanganmu. Wa kuffu aidiakum. Jagalah tanganmu atau peliharalah tanganmu. Jagalah atau peliharalah tanganmu. Kurung buka untuk tidak melakukan kejahatan. Kurung buka untuk tidak melakukan kejahatan. Kurung tutup. Kurung buka untuk tidak melakukan kejahatan. Kurung tutup. Ya. Jadi kabar gembira ya, kabar gembira orang-orang yang dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul sebagai penjaminnya ya untuk memasukkan seseorang ke dalam surga. Ketika seseorang itu menjaminkan ya, yaitu kepada Rasul pada dirinya ada 6 hal. Ya. Jadi apabila orang itu mampu menjamin dirinya untuk 6 hal, maka Rasul pun menjamin kepada orang tersebut yaitu untuk masuk ke dalam surga. Apa di antara 6 hal itu? Yang pertama kata Nabi yaitu isdaku idza hadistum. Jadi hendaklah kamu jujur ya, yaitu ketika bertutur kata. Jadi menjauhkan tutur kata dusta, tutur kata hoax. Yang kedua adalah wafazu wa aufu idza wa'idtum. Ya, kamu menunaikan, menyempurnakan ya janjimu. Ya, apabila kamu berjanji kepada siapapun, ya, termasuk kepada anak, termasuk kepada anak kecil juga termasuk, ya, yaitu wa'ufu idza wa'idtum. Yaitu sempurnakanlah apabila kamu berjanji. Wa'adul amanata idza tumintum. Tunaikanlah amanah, sempurnakanlah amanah apabila kamu dipercaya. Apabila kamu dipercaya. Kemudian berikutnya adalah wahfazu furujakum, peliharalah farji kamu. Artinya tidak melakukan zina. Wahfazu furujakum, ya, jagalah, peliharalah kehormatanmu. Kemudian yang kelima waghaddu absarakum, yaitu tundukkanlah pandanganmu. Jadi berusaha untuk tidak melihat sesuatu yang haram, yang Allah larang kita, yang bukan hak untuk kita lihat. Waghaddu absarakum, ya, yaitu menundukkan pandangan. Dan yang terakhir adalah waqufu aidiakum, yaitu menjaga atau memelihara tanganmu. Maksudnya memelihara tangan, menjaga tangan itu untuk tidak melakukan kejahatan yang dilakukan oleh tangan. Ini hati-hati, mohon maaf ibu-ibu yang berbahagia. Ya ternyata kejahatan ini sekarang luar biasa di mana-mana kalau kita baca berita di medsos. Ya seorang istri bisa jadi membunuh suami. Ya itu memang banyak alasannya cinta segitiga. Ya begitu pula kadang-kala suami bisa membunuh istri juga kadang-kala itu karena cinta segitiga. Ya. Dan lain sebagainya, itu berita luar biasa sekarang, ya kejahatan itu. Ya, jadi hati-hati seorang yang mampu menjaga, ya memelihara tangannya dari melakukan kejahatan, kezoliman, aniaya kepada orang lain, insya Allah, ya termasuk orang yang tadi dijamin, ya Rasulullah sebagai penjaminnya orang itu untuk masuk ke dalam surga, insya Allah. Ya. Mungkin begitu dulu ya, Bu ya, materinya. Materinya jadi 8 dan 9 belum selesai. Begitu pula ayat-ayat Quran yang menjelaskan tentang tema al-amanah itu juga belum kita bahas. Ya nggak apa-apa. Nanti mungkin bisa jadi 1 kali pertemuan lagi, insya Allah kita akan selesaikan tema itu. Insya Allah bulan depan. Ya. Baik Ibu sekalian, silakan mungkin ada hal yang perlu dikomentari atau mungkin perlu di stressing ya, diperkuat pemahamannya. Silakan Bu Lulu, terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran Ustadz untuk materi pagi ini yang telah disampaikan. Silahkan ibu-ibu Majelis Taklim Khairun Nisa jika ada hal-hal yang akan ditanyakan atau ada hal-hal yang ingin didiskusikan kepada Ustadz, kami persilahkan. Bagaimana ibu-ibu? Jika sudah tidak ada yang ditanyakan atau didiskusikan, insya Allah kita melanjutkan materinya
insya Allah akhir bulan Mei ya Ustadz ya. Ya Allah ya Ya, Bu. insya Allah setelah Ba'da Idul Fitri. Sudah tidak ada yang ditanyakan ya ibu-ibu ya? Di luar materi boleh Pak Ustadz. Bu Nia. Ya kalau mendesak butuh penjelasan ya insya Allah mudah-mudahan. Silakan Bu Oh Nia. Bu Ami ya. Pikir Bu Nia kali. Ayo silakan. Izin bertanya Enggak. Pak Ustadz. Bunia Pak Ustadz. Oh iya Bu Nia. Ini Ayo. kan kalau doa di dekat mau berbuka itu kan mustajab ya Pak Ustadz. Ya. Kita itu kondisinya perlu dikondisikan misal apa perlu dalam keadaan berwudu atau kita duduk tafakur gitu, atau karena ibu-ibu kan jam segitu kan rempong Pak Ustadz ya, masih sibuk ya, malah tambah sibuk. Kalau disambi dengan aktivitas, bagaimana cara berdoanya Pak Ustadz? Itu aja Pak Ustadz. Mohon pencerahannya. Jazakallah khairan katsiran. Iya, baik. Jadi belakangan ini saya ada jamaah yang minta materi penjelasan tentang doa istijabah. Ya, doa istijabah. Nah, ketika saya menjelaskan materi doa istijabah itu, pertama syaratnya kita merespon, ya, merespon permintaan keinginan Allah dan Rasulnya. Allah meminta apa kepada kita? Allah memanggil apa kepada kita? Ya, sholat pada waktunya, puasa di bulan Ramadan, bagi orang yang sudah sampai nisabnya hartanya ya tentu berzakat dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang diminta oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah yang paling utama agar doa kita istijabah adalah makan, minum, berpakaian, berkendaraan yang halal. Jadi jauhkan dari sesuatu yang haram. Itu ya. Nah, kemudian disebutkan dalam sebuah hadis kata Rasulullah, ada dua orang yang doanya istijabah. Pertama, orang dalam kondisi safar sampai dia kembali ke tempatnya semula, kampung halamannya. Yang kedua, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Nah, maka ini yang menjadi pertanyaan Bunia barusan, seperti apa doanya? Nah, dalam tema doa-doa istijabah ada adab-adab doa. Gitu. Di adab-adab doa. Jadi adab itu kalau bahasa kita nyata, sopan santun, tata krama sebaiknya. Nah, sehingga di situ dijelaskan. Contoh, dalam kondisi berwudu, artinya suci. Yang kedua, menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Kemudian doa itu diawali dengan membaca hamdalah. Kemudian doa itu harus ada sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengangkat kedua tangan. Kemudian harus ada perasaan tadarru'. Tadarru' itu merasa rendah. Kita butuh kepada Allah. Kemudian ilhah, itu merengek. Jadi di dalam doa itu begitu, Bu. Nah, itu kira-kira adab-adab, tata krama, sopan santun kita ketika kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sepintas. Ya, jadi jangan sepintas. Jadi harus memang menyediakan waktu. Ya, jadi makanya bagi ibu-ibu terutama yang memang agak sibuk urusan dapur ini menyiapkan takjil ya. Jadi memang harus ada strategi itu seperti apa berbuka itu gitu. Oh, berbukanya yang simpel-simpel aja deh kalau gitu. Gitu supaya saya lebih banyak waktu untuk duduk di atas sejadah yaitu untuk berdoa sambil tilawah Quran dan sebagainya. Jadi begitu kira-kira. Jadi memang butuh waktu khusus yaitu karena kita disunahkan dalam adab itu menghadap kiblat dalam kondisi sudah berwudu, mengangkat kedua tangan kita, diawali dengan baca hamdalah, kemudian baca sholawat, kemudian merengek, kemudian tadarru, ya dan lain sebagainya. Itu diantara adab-adab berdoa. Gitu, Bu Nia ya. Syukron Pak Ustadz. Iya. Alhamdulillah sudah jelas Bu Nia ya. Disampaikan Ustadz, Insya Allah. Ya, berarti benar-benar harus dipersiapkan strateginya ya Ustadz ya. Waktunya. Di antaranya juga, sedikit, saya lupa tadi. Di antaranya harus yakin. Jadi jangan sepintas. Jadi kita meyakini bahwa doa kita adalah makbul. Dan jangan minta buru-buru. Maksudnya minta buru-buru suka, kalau ngomong begini, saya udah doa, udah berkali-kali kok, saya belum juga dikabulkan. Jadi nggak boleh itu perkataan itu. Ya itu dunia tambahan. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita
termasuk doa-doanya yang diijabah oleh Allah ya Ustadz ya di bulan Amin. Ramadan ini ya, Amin. ibu-ibu semua, dan tidak menyia-nyiakan kesempatan Ramadan ini untuk banyak-banyak berdoa. Baiklah, sekiranya kita sudahi dulu kajian kita di siang hari ini, Bu-ibu. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi atau didiskusikan lagi, marilah bersama-sama kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca istighfar, hamdalah, dan doa kafaratus. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ibu-ibu semua, ustadz dan keluarga senantiasa diberikan Allah kesehatan walafiat dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Baik.